Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi mengenai jurisprudensi dan fatwa. Dengan pokok pembahasan, yang pertama, pengertian jurisprudensi dan fatwa, kemudian ruang lingkup jurisprudensi dan fatwa, dasar hukum jurisprudensi dan fatwa, kekuatan mengikat jurisprudensi dan fatwa, serta kedudukan jurisprudensi dan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian jurisprudensi. Istilah jurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan jurisprudensi di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu jurisprudence, peradilan tetap atau hukum peradilan. Pengertian jurisprudensi menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto, jurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Yang kedua, R. Subekti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap. Yang ketiga, dalam kamus Fadale, jurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Dari beberapa pengertian di atas, maka jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim yang terdahulu dalam menghadapi dan memutus perkara yang dijadikan pedoman bagi para hakim lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yang selanjutnya, macam-macam jurisprudensi. Jurisprudensi terdapat 4 macam. Yang pertama, jurisprudensi tetap adalah suatu. Yang selanjutnya, macam-macam jurisprudensi. Jurisprudensi terdapat 4 macam. Yang pertama, jurisprudensi tetap adalah suatu putusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap adalah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi semi-yuridis adalah semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Yang keempat, jurisprudensi administratif adalah surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, kriteria jurisprudensi. Made Dharmaweda menyatakan terdapat beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai jurisprudensi. Antara lain, putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya. Yang kedua, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama. Yang keempat, putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kelima, putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Poin selanjutnya, fungsi jurisprudensi. Fungsi jurisprudensi itu sangat penting dikarenakan selain untuk mengisi kekosongan hukum, juga penting untuk mewujudkan standar hukum yang sama atau kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail. Oleh karenanya, jurisprudensilah yang akan melengkapinya. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat. Poin selanjutnya yaitu pengertian fatwa. Secara etimologi, fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa yang menurut Ibnu Mansur bermakna muda, baru, penjelasan, dan penerangan. Menurut Asy-Syatibi, fatwa dalam arti al-ifta adalah keterangan-keterangan hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti. Mengapa? Karena itu ia tidak memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang ketat.
Poin selanjutnya yaitu proses pemberian fatwa. Sehubungan dengan fatwa, Nasrun Harun menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yaitu yang pertama, al-ifta atau al-futyah, artinya kegiatan menerangkan hukum syara sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, mustafti artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa. Yang ketiga, mufti, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa. Yang terakhir, mustastifih adalah masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya. Yang selanjutnya yaitu dasar jurisprudensi dan fatwa. Dasar dibentuknya jurisprudensi berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10. Sedangkan dasar hukum fatwa yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 48 dan hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan mengikat jurisprudensi dan fatwa. Pertama, kekuatan mengikat jurisprudensi. Peran keputusan hakim yang membuat aturan bagi penyelesaian kasus tertentu akan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi penyelesaian kasus-kasus serupa di kemudian hari. Bila mana terdapat kekosongan hukum yang disebabkan karena belum adanya pengaturannya, sehingga dengan demikian jurisprudensi ini secara nyata memberikan kontribusi dan partisipasi dalam mengembangkan hukum. Dari kenyataan dalam praktek bahwa banyak undang-undang baru atau ketentuan hukum baru yang dikembangkan melalui hasil putusan-putusan hakim. Selain itu, karakteristik badan peradilan dalam putusan adalah pertama, melalui putusan badan peradilan tersebut menyatakan hukum yang seharusnya ditaati. Kedua, badan peradilan menjatuhkan putusan-putusan yang mengikat. Dan yang terakhir, dengan menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, berarti bahwa putusan tersebut mempunyai daya memaksa untuk dilaksanakan dalam wujud. Dari segi pengembangan hukum itulah maka jurisprudensi mempunyai arti penting dan mempunyai daya mengikat. Selanjutnya kekuatan mengikat fatwa. Fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. Jika kedua produk hukum ini sifatnya mengikat, maka fatwa tidak demikian. Sifat fatwa adalah tidak mengikat. Karena itu, ia tidak memberi konsekuensi dan akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu dilakukan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya. Fatwa sejatinya berkenaan dengan aspek hukum sebagaimana makna definitifnya. Tetapi jika kita melihat materi-materi fatwa secara keseluruhan yang dilakukan oleh MUI misalnya, maka ia meliputi hampir keseluruhan persoalan agama. Selanjutnya kekuatan mengikat. Kedudukan jurisprudensi dan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Kedudukan jurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori dan prakteknya. Ismail Siregar mengemukakan, meskipun secara historis Indonesia mempunyai kedekatan keluarga dengan sistem hukum civil law melalui zaman penjajahan Belanda,
Namun belum ada pengertian baku mengenai apakah yang dimaksud dengan jurisprudensi itu. Menurut Jimli Asidki, kendati kedudukan jurisprudensi adalah semedemikian penting, namun peranan jurisprudensi belum mendapat perhatian cukup baik dalam pengajaran hukum maupun dalam praktik hukum karena disebabkan beberapa faktor. Ada beberapa faktor. Yang pertama, sistem pengajaran hukum kurang sekali menekankan keputusan hakim atau jurisprudensi sebagai bahan bahasan. Yang kedua, dari segi praktik hukum, putusan hakim atau jurisprudensi legally non-binding karena sistem hukum di Indonesia tidak menjalankan sistem tersebut. Karena hukum Indonesia tidak menjalankan sistem preseden. Namun, Sebastian Pompe membedakan makna preseden dengan jurisprudensi. Baginya, jurisprudensi merupakan putusan badan pengadilan, sedangkan preseden putusan yang mengikat hakim berikutnya. Kedudukan jurisprudensi dan kedudukan fatwa. Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya. Namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain, letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahamnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa, sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentang bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nas yang syariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum ataupun keputusan yang berlaku khusus yang pelaksanaannya dikawal oleh operator negara dan sistem peradilan. Kedudukan fatwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.